Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Di bulan puasa ini, semoga teman-teman ibadah puasanya yang menjalankan ibadah puasa sampai akhir, sampai pol, tetap terjaga, ya kan? Nah, belakangan gue memang agak lumayan padat pekerjaan, jadi memang postingan di Selamat Gini Hari agak lama, tapi memang untuk postingan-postingan di Instagram ataupun di TikTok tetap jalan. Nah, di video kali ini gue ingin membahas tentang behind the scene pembuatan teaser event dinosaurus yang ada di Lipo Mall Puri yang melibatkan teman-teman airsofter tentunya. Jadi, sebelum kita mulai, mari kita lihat bumper SK dulu. Jebret! Jadi begini ceritanya teman-teman, Lipo Mall Puri itu ingin mengadakan sebuah event pertunjukan live dinosaurus. Ya dimana dinosaurusnya tentunya terbuat dari robot lah, ada orangnya juga tuh kalau gue lihat. Skalanya lumayan gede. Jadi kalau dari perbandingan sama orang lah lebih besar dikit lah ya. Ya semobil truk lah gedenya lah tuh. Jadi orang-orang datang bayar tiket nonton lah gitu konsepnya. Tapi untuk menarik perhatian para loyalty customernya Lipo Mall Puri, maka dibuatlah sebuah video-video pendek untuk di media sosial tentunya, untuk orang-orang itu lebih aware atau notice bahwasanya, akan ada ini loh pertunjukan dinosaurus. Nah tapi videonya ini dibuat seolah-olah seperti film lah. Maka dimintalah SGH bersama teman-teman airsofter untuk membuat video teasernya. Makanya dibuat di channel Selamat Gini Hari coy, karena ada kaitannya sama anak-anak airsoft, ada kaitannya sama anak-anak airsofter. Di sini ada Om Anggi Iqbal, ada Om Greg, ada Om Dilan, Om Andi sama Om Dio yang berperan sebagai tentaranya nih, ceritanya untuk mengamankan dinosaurus yang kabur nih masuk ke mall, ya kan? Karena memang sebentar lagi juga akan ada film dinosaurus juga tuh, Jurassic Park series, ya memang dia lagi ke kota ceritanya, lagi agak disambung-sambungin dikit lah. Oke, seperti tadi gue ngomong di awal, bahwasannya anak-anak airsofter ini memang kita perlukan untuk ceritanya pengamanan lah. Nah, jadi setelah kita buat konsepnya, ceritanya akhirnya gue kontak beberapa teman airsofter tadi, ada Om Bilan dan kawan-kawan. Dan mereka juga mengiyakan, dan ini juga pada hari weekdays teman-teman, jadi bukan hari Sabtu Minggu. Jadi teman-teman terima kasih banget sudah meluangkan waktunya meskipun itu hari kerja, jadi mereka pada cuti atau mungkin pada WFA, mereka bisa menyempatkan ikut bergabung di project video teaser dinosaurus ini. Nah, beberapa hari yang lalu memang tim SGH dari campers gue nih, Mbak Novi Ciput, ya bini gua, dia memposting behind the scene-nya tuh di TikTok-nya SGH. Di mana di situ ada adegan para airsofternya lagi menyerang atau mengamankan dinosaurusnya, dan ada juga adegan sniper di lantai 2 untuk menembak ceritanya lah ya. Nah, di situ ada yang komen, "Kok bro nggak pakai orange tip? Kan ada aturannya cuy. Kan airsofter harus pakai orange tip." Nah, ini dia. Ini yang ingin gue jelaskan bahwasannya
kita harus membedakan keperluan orange tip pada kegiatan airsofter atau kegiatan airsoft gun. Karena memang ini untuk kegiatan produksi film, jadi memang kita butuhnya itu adalah seperti tentara beneran. Ceritanya seperti itulah, real. Jadi kan kalau orange tip itu kan memang untuk membedakan ya, untuk membedakan mana jenis airsoft gun dan mana jenis real gun. Nah kalau kita masuk ke dalam produksi film yang memang kebutuhannya untuk menampilkan sebuah tentara beneran, ya kan, kita sebaiknya sih, atau menurut gua pribadi itu nggak memerlukan orange tip. Kenapa? Karena memang kita juga selain memang membutuhkan kondisi yang real, untuk izin-izinnya pun, untuk perizinannya pun kita sudah atur teman-teman. Jadi dari pihak mall, dari pihak produksi filmnya, dari para airsofternya juga sudah berkoordinasi. Jadi menurut gua untuk sebuah produksi film yang sudah izinnya sudah dikeluarkan dan dapat izin, maksud gua itu sih sah-sah aja tanpa harus pakai orange tip. Kecuali kalau kita memang mengadakan kegiatan sosialisasi airsoft, ya kan. Misalnya teman-teman ada event atau ada pameran airsoft gun, ada sosialisasi di khalayak umum, itu wajib pakai orange tip. Bahkan ketika kita main pun wajib pakai orange tip. Jadi untuk membedakan lah. Tapi karena ini sebuah film, jadi menurut gue pribadi sebagai tim produksi, gue nggak menginginkan adanya orange tip agar tidak terlihat seperti itu mainan lah. Ini seperti itu ya teman-teman, semoga menangkap apa yang gue maksud. Kenapa kita tidak menggunakan orange tip pada sebuah produksi film gitu. Nah, oke. Selanjutnya adalah teman-teman, setelah kita sudah janjian, akhirnya dikumpulkan tuh, kita briefing dulu. Jadi sehari sebelumnya kita sudah latihan bersama talent-talent atau pemeran figuran lainnya. Kita pemerannya menggunakan para staff atau karyawan dari Meriam Lipo Mall Puri. Jadi di situ kalau kita lihat ada beberapa adegan yang memerlukan banyaknya orang yang lagi ketakutan di dalam mall. Itu adalah semua manajemen dari Lipo Mall Puri. Kita minta bantuan lah. Dan mereka memang antusias dan senang sekali terlibat dalam proyek ini. Ya sebagai pemeran figuran yang rame-rame, meskipun nggak kelihatan mukanya, tapi mereka totalitas semua. Dari mulai jatuhnya, dari mulai panik, teriaknya itu semua mereka totalitas. Keren buat manajemen Lipo Mall Puri lah. Kemudian ya sebelum kita masuk ke sesi di mana ada anak-anak airsofternya, kita kumpulkan dulu tuh teman-teman airsofter. Ya kan, karena memang jadwal mereka juga padat di kerjaan, jadi pada hari itu juga pada hari itu juga kita briefing dan kita kasih kisi-kisi lah, mereka harus ketemu siapa, mereka harus gimana. Kita kumpulkan dalam suatu ruangan tersendiri, ya kan, lalu kita briefing lah mereka. Ya, di situ ada temen gua si Sema Timotius sebagai Astradanya dan Andrian sebagai DOP. Lalu ada DOP behind the scene, ada behind the scene kameranya, itu adalah Dovi Cipon. Gue sendiri diminta sebagai mendirect filmnya, kan. Jadi setelah kita briefing beberapa lama, ya, tanya jawab sama teman-teman airsofter, akhirnya baru kita coba jalankan tuh. Ya, ini Kita mau ngapain, Cipur? ada tentara-tentaranya. Kita mau akan take kedua siang ini bersama teman-teman airsofter Mantap. dan YouTuber juga. Dan suka subscribe Noiser 17. Kita lagi setting alat dulu supaya nggak nge-lag kayak tadi. Oke, setelah semua sudah siap, gear up, kita cek lagi peralatannya apa aja yang tertinggal atau enggak. Lalu kita bawalah mereka teman-teman airsofter ke mall dengan full gear-nya itu. Lu bayangin aja, di dalam mall pada jam traffic lagi padat, di dalam mall itu teman-teman airsofter lewat. Lu bayangin, itulah salah satu kendalanya kalau kita membawa teman-teman airsofter yang full gear di tengah-tengah khalayak rame di dalam mall. Ya jadinya banyak yang foto-foto, jadi agak tersendat lah. Jadi berhenti dulu ya, kita juga harus ramah sama pengunjung mall, kita harus layani permintaan mereka, lalu kita bisa take lah. Oke, lalu jadi karena memang ini spotnya berbeda-beda tempat, jadi Astra Dago si Sema itu membagi scene itu berdasarkan tempat ya. Jadi tempat pertama itu adalah di salah satu tempat kayak main hall gitu. Jadi ini di sini adegannya di mana mereka lagi jalan rame-rame lalu berpisah lah. Nah, itu kan. Jadi gua ambil dari bagian belakang dan bagian depan. Itu emang lumayan lama juga tuh bikin satu
satu scene mereka lari aja tuh lumayan lama. Jadi mulai berulang-ulang karena memang harus penyesuaian lah. Karena ini kan kita buat film bukan lagi syukur beneran. Jadi ada beberapa take atau shot take yang harus diambil beberapa kali gitu. Tapi memang anak-anak ini juga Om Greg dan teman-teman juga ada terlatih, jadinya ya lumayan lah, nggak begitu banyak pusing. Jadi gue cuma pengen begini jalannya, begini pengennya gue, mereka langsung briefing sendiri internal para airsofters lalu dirembukan dan akhirnya kita ambil gitu. Ya karena di dalam mall jadi banyak sekali orang-orang yang nonton, jadi bocor tuh di kamera. Jadi ketika sudah oke gerakannya ternyata harus diulang karena bocor ada orang-orang yang nonton tuh masuk dalam frame gitu kan, jadi harus diulang-ulang. Gak apa-apa, apalagi juga pas lagi ada shoot take di depan satu store minuman tuh, Koi kalau nggak salah. Itu persis banget kita ada di pilar dan di situ ada Om Anggi Iqbal ya sama Om Greg. Belakangnya itu emang restoran, tempat minum lah, orang minum kopi gitu. Itu kita harus berulang-ulang karena katanya sih, kata pengakuan dari Om Greg itu pengunjung dari cewek-cewek yang ada di tempat minum itu minta foto bareng tuh. Jadi kadang-kadang kagak fokus tuh kalau gue lagi ajak ngomong ya mereka, ya udah nggak apa-apa lah ya. Sekali-kali ntar kalau ada mereka melayani para pengunjung baru kita mulai take lagi gitu. Nah di situ juga kita ngambil beberapa adegan di mana kolaborasi antara anak airsofter dan anak manajemen office yang menjadi bintang utamanya lah, di mana di situ ceritanya mereka bertiga terjebak dalam satu kondisi, ada dinosaurus, airsofter dan mereka. Jadi anak airsofter ini harus menyelamatkan 3 orang inilah. Yang lain harus bersiap untuk mengalihkan perhatian si dinosaurus, dan satu lagi sniper di lantai 2 itu juga bersiap-siap untuk menembak obat bius gitu kan. Nah pada saat itu di lantai 2 itu ya kok sebenarnya sih aman-aman aja ya. Kita ambil take, cuman ada beberapa orang yang lalu lalang di belakang. Kalau kita lihat di filmnya ada sedikit scene ketika si sniper mau nembak, ada orang lewat tuh. Jadi ya kita skip sama orang yang jagain orang lewat di belakang si airsofter itulah. Nah yang menjadi sniper itu kan adalah Om Andi. Dia membawa unit yang cukup berat tuh, emang bolt action ya, sniper. Itu kalau nggak salah beratnya 10 kilo. Jadi pada saat aiming, pada saat membidik dinosaurus ya, itu kadang-kadang kalau belum kamera roll itu dia keberatan sendiri sampai kecapean coy. Jadi akhirnya kita tahan di ujung outer barrelnya supaya dia bisa aiming lah. Kalau nggak dipegangin gitu, nggak dibantu gitu, akan keberatan. Nah kondisi itu juga akan kondisi pada situ sulit sekali karena kita ngambil gambar dari lantai 1 ke lantai 2 lah ya. Sementara di bawah itu ceritanya lagi kondisi Om Anggi, Om Greg, Om Dio sama Om Dilan lagi nembakin dinosaurusnya. Tapi karena ini di lantai bawahnya itu, kita kan airsofternya di lantai 2, sniper dan sebenarnya dinosaurusnya di lantai 1 gitu. Itu orang yang nonton banyak banget coy, tersebar di beberapa titik-titik. Jadinya banyak sekali orang-orang yang tidak berkepentingan masuk dalam frame. Itu jadi gue agak keder tuh ambilnya. Tapi alhamdulillah terselesaikan juga. Akhirnya kita bagi 2, si Astradanya di atas, gue di bawah, kameramen di atas. Jadi gue tanya kameramen mana aja yang mau diambil, sisanya baru bisa di clear area lah gitu. Cukup ramai juga karena itu juga udah menjelang sore, jadi banyak banget orang yang nonton, apalagi adanya dinosaurus itu kan, bukan boneka dinosaurus, apa ya namanya ya, robot dinosaurus lah ya. Ada robot dinosaurus, ada anak airsofter, ya udah makin ramai aja jadi tontonan kan, sedikit-sedikit minta foto, sedikit berhenti karena banyak yang in frame lah. Oke, selanjutnya itu ya adegan terakhir adegan di mana penyelamatan lah 3 orang itu. Jadi di sini gue salut juga sama Om Yodi sebagai aktor utama yang dimakan sama dinosaurus. Dia totalitas banget dari mimiknya, dari teriaknya, semuanya keren. Begitu juga sama Mbak Via sama Mbak Evelyn sebagai pendukung Om Yodi, itu keren banget lah. Di sini juga agak
agak berulang-ulang karena memang teman-teman Airsofter, Om Greg dan Om Anggi Iqbal sebagai penyelamat dari si 3 orang ini baru ketemu pada hari itu, jadi harus ada penyesuaian dulu lah, harus ada penyesuaian kondisi ya di lapangan lah. Pertemanannya harus dijalin lagi ceritanya kan, supaya mereka percaya, karena di situ ada adegan di mana Om Greg itu harus mengambil badan si Mbak siapa sih Mbak Via ya, harus merangkul kan, kalau orang belum akrab atau memang ya mereka kan semua bukan aktor atau aktris beneran, jadi memang harus disesuaikan dulu lah, harus ngobrol-ngobrol dulu biar mereka enak, nggak canggung intinya gitu. Akhirnya selesai juga, tinggal pada akhir-akhir cerita itu sesi di mana dinosaurusnya aja lah. Dinosaurus tidak tertembak, ya kan. Lalu dinosaurus ngamuk, dinosaurus lari, dan itu juga Airsofter sudah selesai, scene yang ada Airsofter sudah selesai. Mereka balik ke tempat mereka sendiri di ruangan khusus, tinggal ngambil dinosaurus. Nah, dinosaurus inilah yang sangat menarik perhatian orang buat nonton. Jadinya yang tadi gue bilang, nggak Airsofter, nggak dinosaurus, jadi membuat kerumunan sehingga agak tersendat produksi videonya karena ya banyak yang bocor-bocor itu. Alhamdulillah selesai pada jam sore, jam 4 ya. Jam 4 sore kita udah selesai dan akhirnya kita edit dan sudah tayang. Jadi teman-teman kalau mau lihat hasil videonya ada di belakang video ini nanti beberapa. Itu teaser ketiga dan 4 aja gua kasih lihat. Sisanya ya nanti tunggu. Masih ada 4 teaser lagi. Nah, untuk eventnya sendiri sudah ada di Lipo Mall Puri. Jadi teman-teman yang punya anaknya, keluarga, istri, anak, semua keluarga lah bisa diajak ke sana buat menyaksikan pertunjukan dinosaurus yang ada di Lipo Mall Puri lantai 1 di Atrium 2, coy. Gitu. Oke, demikian dulu behind the scene pembuatan teaser event dinosaurus di Lipo Mall Puri. Sampai jumpa di video SG berikutnya. Dadah.